Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel saya Wong Ngapak, berbagi cerita dan pengalaman. Di video kali ini itu saya sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman yang mungkin ada minat untuk bekerja di Korea. Jadi bukan maksud saya lagi promosi ya. Jadi sedikit gambaran bagi teman-teman yang mungkin akan menjalani proses untuk bekerja di Korea, dan juga teman-teman yang mungkin sekarang lagi menunggu SLC ataupun nanti mau ujian ya. Jadi nanti saya akan membahas UMR dan juga nanti ini slip gaji saya ya. Apa isi di dalam slip gaji ini nanti saya bahas secara rinci. Oke, langsung saja. Jadi sebelum nanti masuk ke pembahasan slip gajinya, saya akan sedikit menggambarkan ya. Jadi UMR di Korea itu dari setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Ya, saya contohkan dari tahun 2019 itu mengalami kenaikan ya. UMR-nya itu mengalami kenaikan sebesar 10,9%. Jadi UMR tahun 2019 1.745.150 won. Itu untuk UMR-nya ya. Jadi gaji basicnya tanpa ada lemburan. Dengan gaji per jamnya itu 8.350. Kemudian untuk gaji per harinya, jadi ini kan normalnya kalau kerja di Korea itu kan 8 jam ya per satu harinya. Itu yang dihitung biasa. Jadi per harinya yaitu 8 jam itu 66.800 won. Kemudian di tahun 2020 tetap masih mengalami kenaikan jadi UMR sebelumnya, tapi ini UMR kali ini mengalami kenaikan yang cukup sedikit lah dari tahun sebelumnya. Jadi tahun 2019 itu mengalami kenaikan 10,9%. Untuk tahun ini itu cuman 2,9% saja. Jadi UMR-nya itu 1.795.310 won. Itu yang gaji basicnya ya. Dan untuk per jamnya itu 8.590 won. Kemudian untuk per harinya yaitu 8 jam itu 68.720. Baik, langsung saja kita bahas untuk yang slip gaji saya ya. Ini slip gaji bulan 4. Lah, kok kenapa bulan 4? Kenapa nggak bulan 5? Jadi ini sistemnya untuk di pabrik sini itu gantungan. Maksudnya apa gantungan itu? Jadi kerja di bulan 4 ya, full bulan 4, nanti dibayar akhir bulan 5-nya. Jadi begitu juga nanti gaji untuk bulan 5 nanti dibayar akhir bulan 6-nya. Seperti itu ya teman-teman. Ini slip gajinya ini. Ya. Sawol Kepyo Myong Sesok ya. Jadi gaji bulan 4. Sini yang pertama di sini ada sosok tim ya. Jadi ini bagiannya itu Jujo tim pembuatan ya, tim produksinya. Di sini saya masuknya ke tim produksi untuk pembuatan bahan-bahan logamnya. Kemudian selanjutnya ada Jikep, jabatannya itu Sawon, karyawannya. Kemudian bawahnya ada Songmyong, namanya itu ini sini Alin ya. Jadi pakainya nama panggilan di sini. Kemudian kita langsung masuk ke yang pertama. Yang kolom yang bagian pertama di sini ya. Ini ada Jikep Myong Seso. Jadi sini rincian pembayarannya. Yang pertama itu ada Gibon Gep ya. Jadi Gibon Gepnya di sini karena gen musikanya itu 176. Jadi 176 dikali jam kerjanya tadi 8.590 ya per jamnya. Itu ketemunya 1.511.840 won. Itu untuk yang Gibon Gepnya. Jadi gaji pokoknya ya. Jadi ini yang bukan lemburannya. Kemudian yang kedua sini. Yang kedua ada Janop Sudang. Janop Sudang itu apa? Janop Sudang itu tunjangan lemburan. Jadi ini ada lemburannya.
itu ketemu totalnya ada 107 jam nih ya untuk yang ini. Untuk lemburannya itu kan, kalau lemburannya nanti kan dikalikan 150% ya dari gaji per jamnya. Jadi untuk lemburan per jamnya itu kan tadi 150%. 150% dikalikan gaji per jamnya normal kan 8.590. Jadi ketemunya 12.885 won. Itu untuk yang gaji per lemburan per jamnya ya, per jamnya itu ketemu segitu. Jadi tadi totalnya kan ada 107 jam dikalikan 12.885 won ya, itu ketemunya 1.378.695 won. Kemudian berikutnya yang ketiga ada Juyu Sudang ya. Sini Juyu Sudang itu apa? Jadi Juyu Sudang itu tunjangan mingguan ya. Jadi tunjangan mingguan itu bila mana kita bekerja dalam satu minggu full. Kalau misal Senin sampai Sabtu itu masuk terus, nanti hari Minggunya itu berarti dapat Juyu Sudang tunjangan mingguan. Tapi kalau misalkan di antara hari itu ya, Senin sampai Sabtu ada yang nggak masuk, berarti nanti tidak dapat Juyu Sudangnya. Oh ya, jadi untuk yang Juyu Sudangnya itu dibayar berapa? Jadi nanti Juyu Sudang itu dibayarnya seperti gaji normal per hari-hari biasa. Jadi 8 jam ya. Jadi 8 jam dikali 8.590. Jadi ketemunya itu kan nanti 68.720 ya. Jadi itu per yang Juyu Sudangnya. Jadi karena di sini saya dapatnya ada 4 kali ya di sini. Mana? Ini ya. Ada yuilnya ini ada 4 kali. Jadi tinggal 68.720 dikali 4. Jadi ketemunya 274.880 won. Itu yang Juyu Sudangnya. Kemudian yang selanjutnya di sini di bawahnya ada Sengsan Sudang ya. Di sini tunjangan produksi. Ini kan nggak ada, jadi nggak usah nih. Kemudian yang Nengril Sudang ya, tunjangan skillnya nggak ada. Kemudian Opmu Sudang juga ini nggak ada, karena ini kebanyakan kalau yang 3 ini kalau di pabrik sini tuh ya untuk orang Koreanya gitu loh. Tuh ya, jadi itu untuk yang Jigep Myong Sesonya, rincian pembayarannya. Jadi totalnya itu 3.165.450. Maaf saya ulang ya. Jadi 3.165.415 won. Jadi itu total pembayarannya. Jadi ini termasuk yang gaji kotornya, belum belum dikurangi sama potongannya. Baik, sini yang kolom berikutnya yang di bawah. Di sini ada Gongje Myongse. Sini rincian untuk potongannya ya. Rincian potongan yang pertama itu ada Gonggang Bohom. Sini Gonggang Bohom asuransi kesehatan. Ini untuk potongan yang bulan 4 ya. Bulan 4 itu 97.730 won. Itu yang Gonggang Bohomnya untuk asuransi kesehatan. Jadi tiap bulan itu juga berbeda potongannya ya. Jadi ya maksudnya kalau untuk asuransi kesehatan itu kan ya barangkali nanti kan ada kayak misalkan sakit atau apa, itu kan perlu misalkan berobat dan yang lainnya. Jadi itu nanti kita bisa untuk bisa direkom dari Gonggang Bohomnya sini. Kemudian untuk yang berikutnya ada sini Gungmin Yonggem ya. Gungmin Yonggemnya di sini dana pensiun. Jadi dana pensiunnya itu kalau saya sendiri ini 90.000 won ya. Jadi untuk yang Gungmin Yonggem itu juga setiap orang di sini, meskipun saya satu pabrik sama senior saya sama teman-teman yang lain, meskipun satu pabrik itu potongannya juga beda ya. Jadi kalau saya kenanya 90.000 won ya. Jadi untuk yang Gungmin Yonggem di sini dana pensiun itu sebenarnya pengennya sih tinggi gitu loh. Ya paling enggak ya di atas 100, ya syukur-syukur ya lebih lah gitu. Gungmin Yonggem itu nanti kita dapatkan nanti pas
kita mau pulang, jadi dan dapatnya itu nanti 2 kali lipatnya dari yang potongan per bulannya itu. Semakin tinggi potongan gung minyunggemnya itu sebenarnya semakin banyak kita menabung gitu loh. Karena di sini untuk yang gung minyunggem ya anggapannya itu ya sebagai tabungan kita untuk nanti pulang ke Indonesia seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga di sini ada sodekse. Sodekse itu apa? Jadi sodekse itu pajak penghasilannya. Jadi pajak penghasilannya saya kena 45.790 won itu untuk yang pajak penghasilannya. Jadi di sini pun untuk pajak penghasilan itu tiap-tiap orang berbeda. Karena Pak sesuai penghasilannya yang didapatkan. Kalau semakin tinggi gajinya, maka pajak penghasilannya pun semakin tinggi pula untuk dipotongnya. Kemudian potongan yang terakhir di sini ada subsidi ya. Subsidi apa itu? Jadi biaya asrama dan juga makannya di sini. Karena kan di sini untuk asrama kan sudah difasilitasi ya dari segi tempat tidur, air, gas, kayak kipas angin, AC dan segala macam itu ya. Menurut saya di pabrik ini untuk fasilitas asramanya ya cukup lengkap lah ya. Jadi yang subsidi tadi itu kan potongan asrama dan juga makan. Jadi nah untuk yang makannya kalau di pabrik sini itu makan cuman dikasih 1 kali. Kapan itu? Jadi pas waktu makan siang. Jadi untuk yang subsidinya itu potongannya mana 100.000 won ya, 100.000 won. Rincian potongannya itu totalnya ada nih 333.520 won itu untuk yang potongannya ya, jumlah potongannya. Jadi berapa gaji bersihnya? Untuk yang jigepeknya ini ya, yang di bawah sini mana ini gongje jagam hu sil jigepek. Jadi sini jumlah yang diterima ya setelah dipotong, maksudnya apa, jumlah gaji bersihnya itu tadi kan total gaji kotornya 3.165.415 won dikurangi jumlah potongannya 333.520 won, ketemunya gaji bersihnya sebesar 2.831.895 won ya. Jadi itu sudah. Sini di bawahnya pun ada rinciannya ya. Sini genmu ilsunya di sini untuk total hari kerjanya itu ada 26 hari ya, di sini jam masuk kerjanya. Kemudian di bawahnya ada genmusikannya, waktu kerjanya ya. Jadi total waktu kerja yang normalnya ini bukan yang lembur, itu ada 176 jam. Kemudian di bawahnya ada janopsikan ya. Janopsikan untuk waktu kerja lemburnya itu 107 jam. Karena di sini untuk yang bulan 4 kemarin itu ya masih rame ya, alhamdulillah. Cuman kan kalau yang bulan sebelumnya itu kan biasanya hari Senin sampai Jumat itu kan pulang jam 9. Kemudian Sabtunya kadang jam 7, kadang juga jam 5. Tapi yang bulan 5 yang bulan 4 ya kemarin, yang bulan 4 itu ya yang dulu pulang jam 9 itu pulangnya jam 7. Senin sampai Jumat itu pulang jam 7. Sabtunya kadang jam 3, kadang nyampe jam 5 sore. Ya jadi itu tadi ya, saya sudah bahas untuk yang slip gajinya di bulan 4 yang kemarin saya terima di akhir bulan. Jadi itu ya teman-teman, sedikit gambaran berapa gaji kalau bekerja di Korea itu
dan UMR-nya juga sedikit saya review tadi sekilas ya. Yang mudah banget ini sebenarnya ditujukan ya, lebih ditujukan untuk kepada teman-teman. Ada salah satu yang pengen tahu berapa sih gajinya di situ, pengen tahu sekedar ring-ringannya itu gimana. Jadi di video kali ini saya mau reviewnya ya. Dan buat teman-teman yang lagi proses untuk bekerja di Korea ya, untuk mengikuti program G2G Korea Selatan di sini, mudah-mudahan kalian semua diperlancar semua, mudah sesuai harapannya ya. Pokoknya doa terbaiklah buat kalian semua yang mau proses untuk kerja di Korea ya. Jadi itu tadi sekilas review dari gaji saya ya teman-teman. Oke, cukup sekian video di kali ini. Salam wong ngapak dari saya Alin Suganda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak.